Selamat pagi Ibu Vela dan teman-teman semuanya. Pada hari ini kami akan mempresentasikan hasil dari mini riset yang telah kami dapatkan tentang keseharian mahasiswa Pendidikan Matematika kelas 20B Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Yang beranggotakan saya sendiri Brigita Jessica dengan NIM 191414051 dan rekan saya Elfrida Yufrasiana Bota dengan NIM 191414037 serta Florentina Mauritia Syukur dengan NIM 191414059. Tujuan dari mini riset ini adalah untuk mengetahui keseharian mahasiswa pendidikan matematika, serta untuk mengetahui hubungan antara manajemen waktu dengan prestasi belajar mahasiswa. Subjek mini riset ini adalah mahasiswa pendidikan matematika kelas 20B Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Pengumpulan data ini kami lakukan dengan menggunakan skala manajemen waktu dan dokumentasi prestasi belajar mata kuliah aljabar dan trigonometri. Metode pengumpulan data yang kami lakukan adalah dengan sarana Google Formulir untuk mengumpulkan data dari mahasiswa dengan cara menyebarkan tautan formulir ke dalam grup kelas mahasiswa yang menjadi subjek mini riset. Jenis data dari mini riset yang kami buat menurut sifatnya termasuk ke dalam jenis data campuran, karena terdapat beberapa data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung sebagai variabel angka atau bilangan, dan terdapat beberapa data yang memberikan penjelasan kata verbal yang tidak dapat dianalisis dalam bentuk bilangan. Jenis data dari mini riset yang kami buat menurut skala pengukurannya terdapat 3 jenis, yaitu nominal, interval, dan rasio. Instrumen-instrumen yang termasuk ke dalam skala pengukuran nominal adalah nama, nomor induk mahasiswa, jam belajar, dan aplikasi yang sering digunakan, kecuali WhatsApp. Sedangkan instrumen yang termasuk ke dalam skala pengukuran interval adalah nilai tertinggi mata kuliah dari aljabar dan trigonometri. Dan instrumen yang termasuk ke dalam skala pengukuran rasio adalah lama mahasiswa beristirahat dalam jam dan tidak termasuk jam tidur. Berikut ini data mini riset yang berhasil kami dapatkan. Terdapat 27 mahasiswa yang berpartisipasi dalam mini riset yang telah kami buat. Berikut adalah tabel frekuensi hasil mini riset per topik. Yang pertama adalah tabel frekuensi jam belajar mahasiswa. Banyaknya mahasiswa yang belajar pada pukul 15.00 hingga 18.00 adalah 1. Banyaknya mahasiswa yang belajar pada pukul 18.00 hingga 21.00 adalah 17. Dan banyaknya mahasiswa yang belajar dari jam 21.00 hingga pukul 00 adalah 9. Yang kedua ada tabel frekuensi aplikasi yang sering digunakan mahasiswa kecuali WhatsApp. Banyaknya mahasiswa yang menggunakan aplikasi YouTube adalah 17. Banyaknya mahasiswa yang menggunakan aplikasi Instagram adalah 9. Banyaknya mahasiswa yang menggunakan game adalah 1. Dan tidak ada mahasiswa yang menggunakan aplikasi Twitter maupun Facebook. Selanjutnya terdapat tabel frekuensi waktu istirahat. Banyaknya mahasiswa yang tidak memiliki waktu istirahat sama sekali adalah 2. Banyaknya mahasiswa yang memiliki waktu istirahat sebanyak 4 jam dan 8 jam, masing-masing adalah 2. Banyaknya mahasiswa yang memiliki waktu istirahat 1 jam, 6 jam, dan 9 jam masing-masing adalah 1. Banyaknya mahasiswa yang memiliki waktu istirahat sebanyak 2 jam adalah 4 mahasiswa. Banyaknya mahasiswa yang memiliki waktu istirahat 3 jam dan 5 jam adalah 7 mahasiswa. Dan banyaknya mahasiswa yang memiliki waktu istirahat 7 jam adalah 0. Selanjutnya ada tabel frekuensi nilai aljabar tertinggi, di mana mahasiswa yang mendapatkan nilai sebesar 70, 78, 85, 89, 97, dan 98 masing-masing adalah 1 mahasiswa. Banyaknya mahasiswa yang mendapatkan nilai tertinggi aljabar adalah 90 adalah 6 mahasiswa. Banyaknya mahasiswa yang memiliki nilai aljabar tertinggi adalah 80 adalah 7 mahasiswa.
Dan banyaknya mahasiswa yang memiliki nilai aljabar tertinggi sebesar 100 adalah 8 mahasiswa. Oke, selanjutnya di sini adalah diagram yang sudah kita buat. Kita membuat diagram batang untuk keempat variabel yang kita pilih. Yang pertama adalah diagram batang jam belajar mahasiswa. Di sini semua diagram yang kita buat, sumbu Y-nya itu adalah baiknya mahasiswa ataupun responden. Dan sumbu X-nya itu adalah variabel yang kita cari, yang kita pilih. Di sini variabelnya itu adalah waktu belajar mahasiswa atau jam belajar mahasiswa. Selanjutnya ini adalah diagram aplikasi yang sering digunakan oleh mahasiswa. Selanjutnya ini adalah diagram batang waktu istirahat mahasiswa dalam satu hari, tidak termasuk jam tidur. Lalu selanjutnya yang terakhir ini adalah diagram batang dari nilai aljabar tertinggi yang diraih oleh mahasiswa. Selanjutnya ini data untuk membuat histogram. Jadi histogram yang bisa kita buat, histogram dan diagram OGIF yang bisa kita buat itu hanya dua variabel, yaitu variabel nilai aljabar tertinggi dan juga variabel jam istirahat mahasiswa. Nah, ini adalah data untuk membuat histogram waktu istirahat atau jam istirahat mahasiswa. Dan ini adalah histogramnya, diagram histogram dari variabel jam istirahat mahasiswa. Selanjutnya ini adalah data untuk membuat OGIF positif dan OGIF negatif dari variabel waktu istirahat atau jam istirahat mahasiswa. Dan ini adalah diagram OGIF positif jam istirahat mahasiswa, dan ini diagram OGIF negatif jam istirahat mahasiswa. Selanjutnya, ini adalah data untuk membuat histogram nilai aljabar tertinggi. Dan ini adalah diagram histogramnya. Lalu ini data untuk membuat OGIF positif dan negatif nilai aljabar tertinggi. Dan ini selanjutnya ini adalah diagram positif nilai aljabar tertinggi. Dan yang terakhir adalah OGIF negatif dari nilai aljabar tertinggi. Nah, selanjutnya kita masuk ke ukuran pemusatan data, perhitungan ukuran pemusatan data. Yang pertama, kita mencari MEAN. MEAN yang bisa dicari itu hanya dua variabel saja, yaitu jam istirahat dan juga nilai aljabar. Untuk MEAN, kita memakai rumus X bar sama dengan sigma F1 dikali X1 dibagi dengan sigma F1. Untuk jam istirahat, kita mendapatkan MEAN-nya adalah 3,851 yang kita bulatkan menjadi 4. Dan selanjutnya untuk MEAN dari nilai aljabar, kita mendapatkan MEAN-nya adalah 89,5 yang kita bulatkan menjadi 90. Selanjutnya median untuk keempat variabel bisa dicari. Karena data yang kita miliki adalah data ganjil, jadi rumus yang kita pakai untuk mencari median adalah nilai data setengah nilai data dari 1/2 dikali dengan N plus 1. Jadi, untuk waktu belajar, kita mendapatkan mediannya adalah nilai data ke-14, yaitu ke-14 adalah data ke B. B kita misalkan dengan 18.00 sampai 21.00. Jadi, median dari waktu belajar mahasiswa itu adalah jam 18.00 sampai 21.00. Selanjutnya, untuk aplikasi yang sering digunakan, kita mendapatkan mediannya adalah data ke-14. Data ke-14 yang kita dapat adalah YT, yaitu YouTube. Selanjutnya, median dari jam istirahat, kita mendapatkan data ke-14 juga. Data ke-14 itu adalah data dengan hasil 3. Lalu selanjutnya untuk nilai aljabar, kita juga mendapatkan mediannya nilai data ke-14. Nilai data ke-14 itu adalah 90. Selanjutnya, yang ketiga itu adalah modus. Modus dari keempat variabel bisa kita cari. Yang pertama dari variabel waktu belajar. Modusnya adalah pada jam 18.00 sampai 21.00, yaitu sebanyak 17 data. Selanjutnya, untuk modus aplikasi yang sering digunakan, itu kita mendapatkan YouTube dengan perolehan 17 data. Selanjutnya, untuk jam istirahat, kita mendapatkan modusnya 2, yaitu pada nilai ketiga, nilai 3, dan juga nilai 5, yang mendapatkan atau meraih sebanyak 7 data. Selanjutnya adalah kuartil, kita mencari kuartil. Untuk kuartil, kita menggunakan rumus yaitu data ke X 1 atau 2 atau 3 dikali dengan N plus 1 dibagi dengan 4. Untuk kuartil 1, kita mendapatkan hasil yaitu data ke-7, yaitu pada jam 18.00 sampai 21.00 untuk variabel waktu belajar. Lalu untuk kuartil kedua, dalam variabel waktu belajar, kita mendapatkan data ke-14, yaitu
18.00 sampai 21.00. Untuk kuartil ketiga, variabel waktu belajar, kita mendapatkan data ke-21, yaitu jam 21.00 sampai 00.00. Selanjutnya, untuk kuartil pada variabel aplikasi, untuk kuartil pertama kita mendapatkan data ke-7, yaitu YouTube. Untuk kuartil kedua, kita mendapatkan data ke-14, yaitu YouTube. Dan untuk kuartil ketiga, kita mendapatkan data ke-21, yaitu Instagram. Selanjutnya, untuk kuartil variabel jam istirahat, untuk kuartil pertama kita mendapatkan data ke-7, yaitu 2. Untuk kuartil kedua, kita mendapatkan data ke-14, yaitu 3. Dan untuk kuartil ketiga, kita mendapatkan data ke-21, yaitu 5. Dan yang terakhir, untuk nilai aljabar, variabel nilai aljabar, kuartil pertama kita mendapatkan data ke-7, yaitu nilai 80. Untuk kuartil kedua, kita mendapatkan data ke-14, yaitu dengan nilai 90. Dan untuk kuartil ketiga, kita mendapatkan data ke-21, yaitu untuk nilai 100. Nah, selanjutnya kita akan mencari ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data yang bisa kita cari itu hanya 2 variabel. Yang pertama, jam istirahat. Jam istirahat yang pertama akan kita cari range-nya, yaitu dengan rumus X maksimal dikurangi dengan X minimum. Di sini data paling besar yang kita punya adalah 9 untuk jam istirahat. Dan data yang terkecil yang kita punya adalah 0. Jadi range-nya adalah sama dengan 9 dikurang 0, sama dengan 9. Lalu yang kedua, untuk simpangan rata-rata, kita memakai rumus 1 per N, sigma I dari 1 sampai N dikali dengan nilai mutlak XI dikurang dengan X bar. Yang kita dapatkan 1,77, lalu kita bulatkan sama dengan 2. Lalu untuk simpangan baku, kita menggunakan rumus akar dari sigma I dari 1 sampai N kali XI dikurangin X bar dikuadratkan dibagi dengan N. Yang kita dapat hasilnya simpangan baku sama dengan 2,2. Lalu untuk variansi kita mendapatkan S kuadrat rumusnya yang menghasilkan 4,84 yang kita bulatkan sama dengan variansinya sama dengan 5. Lalu yang kedua untuk nilai aljabar. Untuk nilai aljabar, range-nya itu adalah 100 dikurangi 70 sama dengan 30. Untuk simpangan rata-rata, rumusnya sama dengan variabel waktu istirahat tadi. Kita mendapatkan 7,518 dan kita bulatkan sama dengan 8. Lalu untuk simpangan bakunya, rumusnya masih sama. Kita mendapatkan hasilnya untuk simpangan baku sama dengan 8,99. Kita bulatkan simpangan baku sama dengan 9. Untuk variansi, 9 kuadrat sama dengan 81. Lalu untuk kemiringan dan keruncingan juga kita hanya bisa menghitung untuk 2 variabel saja, yaitu jam istirahat dan juga nilai aljabar tertinggi. Untuk kemiringan, pada variabel jam istirahat, kita menggunakan metode Carl-Pearson kedua, yaitu alfa 1 sama dengan 3 dikali X bar dikurangi median dibagi dengan S atau simpangan. Lalu alfa 1-nya kita mendapatkan 1,36. Kita bulatkan menjadi alfa 1 sama dengan 1,4. Nah, karena alfa 1 itu lebih dari 0, maka diperoleh model positif. Untuk keruncingan, kita menggunakan rumus 1 per N, sigma I dari 1 sampai N dikali X1 dikurang X bar, dipangkatkan 4 dibagi dengan S pangkat 4. Untuk alfa 2, kita mendapatkan 2,88. Karena A2 kurang dari 3, maka diperoleh Platy Curtis atau mendatar. Selanjutnya, untuk variabel nilai aljabar, untuk kemiringan kita menggunakan metode Carl-Pearson yang kedua. Alfa 1 sama dengan X bar dikurangi modus dibagi S. Kita mendapatkan alfa 1 sama dengan minus 1,11. Karena alfa 1 kurang dari 0, maka diperoleh model negatif. Untuk keruncingannya, alfa 2 rumusnya sama seperti sebelumnya. Dan kita dapatkan alfa 2 sama dengan 1,9. Karena alfa 2 kurang dari 3, maka diperoleh Platy Curtis atau mendatar. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan pemaparan ukuran pemusatan, penyebaran, kemiringan, dan keruncingan dengan menggunakan SPSS. Untuk yang pertama, data jam belajar.
Nah, untuk mahasiswa yang belajar mulai dari pukul 15 sampai pukul 18 di sini ada 1. Maka dari itu di sini diagram batangnya 1 untuk pukul 15 sampai pukul 18. Lalu untuk mahasiswa yang belajar mulai dari pukul 18 sampai pukul 21 di sini ada 17 mahasiswa. Karena di situ di sini diagram batangnya ada 17 mahasiswa. Lalu untuk mahasiswa yang belajar mulai dari pukul 21 sampai pukul 12.30 malam ada 9. Maka dari itu diagram batangnya di sini ada 9 mahasiswa. Selanjutnya untuk aplikasi yang paling sering digunakan selain WhatsApp. Nah, di sini juga udah ada diagram batangnya. Untuk mahasiswa yang membuka game itu ada sebanyak 1 mahasiswa. Lalu untuk mahasiswa yang membuka Instagram itu ada 9 mahasiswa. Dan untuk mahasiswa yang membuka YouTube itu ada sebanyak 17 mahasiswa. Nah, selanjutnya itu waktu istirahat mahasiswa yang tidak terhitung jam tidur selama sehari. Untuk rata-ratanya itu sebenarnya total datanya itu ada 27. Total mahasiswa yang mengisi data kami itu ada 27 mahasiswa. Itu dari Pendidikan Matematika kelas 20B Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Untuk meannya itu ada 3,85 jam, mediannya itu 3 jam, modusnya itu 3, standar deviasinya itu 2,2, variansinya 5, kemiringannya ada 0,484, standar error kemiringan ada 0,448, keruncingannya itu 0,197, standar error keruncingannya itu 0,872. Dan untuk persentil ke-25-nya itu 2, persentil ke-50-nya itu 3, dan persentil ke-75-nya itu 5. Nah, untuk yang selanjutnya, jam istirahat mahasiswa. Di sini juga sudah ada diagram batangnya. Nah, untuk mahasiswa yang beristirahat selama 0 jam dalam sehari, yang tidak termasuk jam tidur, itu ada 2 mahasiswa. Untuk mahasiswa yang beristirahat selama 1 jam dalam sehari itu ada sebanyak 1 mahasiswa. Lalu untuk mahasiswa yang beristirahat selama 2 jam itu ada 4. Sampai mahasiswa yang beristirahat selama 9 jam dalam sehari itu ada 1 mahasiswa. Nah, berikut ini adalah histogram dari data jam istirahat mahasiswa. Di sini juga terdapat bentuk poligonnya. Terus selanjutnya, data nilai aljabar dan trigonometri tertinggi. Ada sebanyak 27 data. Rata-ratanya itu ada 89,52, mediannya 90, modusnya 100, standar deviasinya 9,150, variansinya 83,721, kemiringannya itu ada minus 0,263, standar error kemiringannya itu ada 0,448, keruncingannya itu minus 1,130, standar error keruncingannya 0,872. Untuk persentil ke-25 ada 80, persentil ke-50 ada 90, persentil ke-75 ada 100. Nah, berikut ini adalah
diagram batang dari nilai tertinggi mata kuliah aljabar dan trigonometri. Untuk mahasiswa yang mendapat nilai 70 ada 1, 78 ada 1, sampai mahasiswa yang mendapat nilai 100 di sini ada 8 mahasiswa. Berikut ini adalah histogram dari nilai tertinggi aljabar dan trigonometri, dan terdapat bentuk poligonnya juga. Baik, selanjutnya ukuran pemusatan, penyebaran, kemiringan, dan keruncingan dengan menggunakan aplikasi R. Ya, di sini adalah bentuk dari diagram batang dari data jam belajar mahasiswa. Mahasiswa yang belajar mulai dari pukul 15 sampai pukul 18 di sini ada 1. Lalu mahasiswa yang belajar mulai dari pukul 19 sampai pukul 21 itu ada 17. Dan mahasiswa yang mulai belajar mulai dari pukul 21 sampai pukul 12 tengah malam itu ada 9 mahasiswa. Nah, berikut ini adalah aplikasi diagram batang dari aplikasi yang paling sering dibuka selain WhatsApp dengan menggunakan aplikasi R. Di sini ada game sebanyak 1, ada Instagram dan YouTube. Nah, berikut ini adalah data waktu istirahat mahasiswa. Untuk ukuran pemusatan dari lama waktu istirahat mahasiswa itu rata-ratanya sekitar 3,85 jam. Untuk kuartil pertamanya itu 2,5, kuartil kedua atau mediannya itu 3, kuartil ketiga itu 5. Dengan jumlah datanya 27 data. Lalu untuk ukuran penyebarannya, itu di sini ada standar deviasi yaitu 2,2, standar error mean atau simpangan rata-ratanya itu 0,4. Dengan jumlah datanya itu ada 27 data. Selanjutnya di sini ada kemiringan dan keruncingan untuk lama mahasiswa beristirahat. Untuk kemiringan itu ada 0,4, keruncingannya itu minus 0,05 dari total 27 data. Nah, berikut ini adalah diagram batang dari lama mahasiswa beristirahat dengan menggunakan aplikasi R. Untuk mahasiswa yang beristirahat selama 0 jam, tidak termasuk jam tidur, di sini ada 2 mahasiswa. Untuk yang beristirahat selama 1 jam itu ada 1 mahasiswa. Lalu untuk mahasiswa yang beristirahat selama 2 jam itu ada 4 mahasiswa. Sampai pada mahasiswa yang beristirahat selama 9 jam, tidak termasuk jam tidur selama sehari, itu ada 1 mahasiswa. Berikut ini adalah histogram dari lama waktu istirahat mahasiswa dengan menggunakan aplikasi R. Selanjutnya adalah nilai aljabar tertinggi. Nilai aljabar dan trigonometri. Untuk ukuran pemusatannya rata-ratanya itu 89,5, kuartil pertamanya itu 80, kuartil keduanya 90 atau sama dengan mediannya, kuartil ketiganya itu 100 dari 27 data. Lalu untuk ukuran penyebarannya di sini ada standar deviasi yaitu 9,14, standar error mean-nya atau simpangan rata-ratanya itu 1,76,
dari 27 data. Selanjutnya di sini itu untuk ukuran kemiringan dan keruncingan. Untuk nilai tertinggi aljabar dan trigonometri, kemiringannya itu minus 0,24, keruncingannya itu minus 1,14. Berikut ini adalah diagram batang dari nilai tertinggi mata kuliah aljabar dan trigonometri. Untuk mahasiswa yang mendapatkan nilai 100 di sini ada 8 mahasiswa, untuk mahasiswa yang mendapatkan nilai 70 ada 1, sampai pada mahasiswa yang mendapatkan nilai 98 di sini ada sebanyak 1 mahasiswa. Berikut ini adalah histogram dari nilai tertinggi aljabar dan trigonometri. Baik, sekian pemaparan laporan mini riset tentang keseharian mahasiswa pendidikan matematika kelas 20B Universitas Sanata Dharma Yogyakarta dari kelompok kami. Apabila ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja mohon dimaafkan. Terima kasih.